Hai teman-teman, gimana nih? Tadi udah ngeliat kan SS tentang berita-berita yang lagi viral gitu ya, tentang berita bahwa warga Cianjur itu menolak bantuan dari non-muslim, terus menolak juga bantuan berupa mie instan dan sebagainya gitu kan. Eits, tunggu dulu. Kalian yang pertama, kalian itu tim yang langsung tersulut emosi, atau kalian itu tim yang nyaring dulu lah, ini sebenarnya yang mana sih yang bener gitu kan. Nah, kalau kalian masuk tim yang nyaring dulu, berarti kalian benar, kalian tepat gitu. Sama, aku juga tim yang nyaring dulu aja. Nah, sebenarnya aku tuh agak kudet ya soal berita yang lagi viral ini, padahal teman-temanku sering bahas ini gitu di grup Cianjur gitu. Kenapa sih memangnya? Nah, dari situ aku memutuskan buat cari-cari dulu sebenarnya mana toh yang benar, yang mana yang enggak gitu. Nah, setelah aku cari-cari, ternyata isu ini itu tidak benar ya teman-teman. Ya jelas lah yang nggak benar gitu kan. Apalagi itu bencana gitu. Suatu hal yang kesulitan gitu, suatu hal keadaan yang susah gitu. Masa sih menolak bantuan, apalagi yang dari non muslim, apalagi yang berupa mie instan gitu kan, nggak mungkin banget gitu ya. Nah teman-teman, dari isu ini juga selain aku memilah berita-berita mana yang benar mana yang enggak, aku juga belajar banyak hal gitu, terutama kalau dikaitkan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan gitu. Nah, ada dua hal yang aku dapatkan dari isu ini. Yang pertama, sebenarnya manusia itu kan hakikatnya juga makhluk pribadi dan sosial gitu. Makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Nah, dari kedua sifatnya ini, ternyata manusia itu seharusnya atau sebaiknya itu punya sikap yang namanya homo socius, atau manusia itu kawan bagi sesamanya gitu kan. Dari isu ini kan aku belajar, ya mana mungkin orang lagi kesusahan masa nggak ditolongin gitu kan. Mana mungkin orang yang lagi kesusahan menolak bantuan dari sesamanya gitu kan. Apapun itu, pasti yang namanya kesulitan itu pasti ya terima-terima aja gitu kan. Yang penting bisa untuk bertahan hidup gitu. Nah, aku juga pernah kok mengalami hal-hal yang kesulitan kayak gini, dan aku bersyukurnya mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitarku. Contoh nyatanya ya teman-teman, aku kan seorang anak kos nih. Pasti kalian tahu kan, anak kos itu apa-apa sendiri. Terus kalau mau butuh bantuan juga sungkan karena jauh dari orang tua gitu kan. Nah, di suatu saat di akhir bulan itu kebetulan uang sakuku itu menipis gitu kan. Alhasil aku makan seadanya gitu. Nah, tapi aku bersyukur tiba-tiba ibu kosku itu ataupun teman-temanku memberikan aku makanan gitu. Nah, dari situ kan yang namanya konteksnya kesusahan dalam keadaan sulit pasti ya menerima gitu. Nah, di situ aku juga menerima bantuan dari makanan gitu, ya aku makan gitu. Wah, sangat bersyukur sekali gitu ya. Nah, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, di sini aku juga belajar bahwa keragaman di Indonesia ya, terutama keragaman agama gitu. Nah, yang pertama memang keragaman ini tuh punya sisi plus dan sisi minus gitu kan. Sisi plusnya itu kan namanya keragaman ya, jadi wah beragam gitu. Apalagi agama, kita bersyukur loh di Indonesia ini bisa banyak agama gitu kan. Mulai dari agama Islam yang mayoritas, lalu agama Hindu, agama Katolik, Kristen, Protestan ya tadi ya, Kristen Protestan, lalu ada Buddha, terus Konghucu gitu kan. Kita bersyukur tuh di Indonesia bisa banyak agama. Tapi yang negatifnya ini, di isu ini agama itu dijadikan bahan pemantik emosi gitu ya. Udah tahu sensitif,
tapi malah dijadikan. Nah, di situ celahnya bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Oknum-oknum yang tidak sadar, atau kebanyakan oknum-oknum yang biasanya fanatik gitu ya terhadap agama. Nah, ini yang mau kita semua itu jadi keprihatinan gitu kan. Bagaimana kita sih bisa terbuka terhadap agama yang lain tanpa membeda-bedakan gitu kan. Aku yakin bahwa di setiap agama itu mengajarkan kebenaran, mengajarkan kebaikan, cinta kasih gitu kan kepada sesama yang lain. Tinggal kitanya aja, tinggal balik ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau menjalankan itu atau mau mengacau balaukan itu gitu kan. Di sini poin yang ini jadi PR kita bersama gitu, termasuk diriku juga gitu kan. Kalau bisa aja loh, tadi aku mentah-mentah menerima isu itu, wah tidak menerima bantuan dari yang non muslim gitu kan. Dalam tanda kutip aku ya sebagai seorang Katolik gitu, bisa aja aku langsung marah, tersulut emosinya gitu. Tapi aku nggak sampai berpikiran seperti itu. Aku tim yang lebih baik nyaring dulu apakah benar seperti itu, dan ternyata memang tidak benar gitu. Nah, di situ aku belajar juga dari isu ini. Nah, terakhir teman-teman, yang bisa kita garis bawahi atau hikmahnya apa sih dari isu ini, juga dikaitkan dengan materi kewarganegaraan tadi. Yang pertama, kita jangan mudah terpancing emosi gitu. Jangan mudah terpancing akan berita-berita yang simpang siur di pasar digital gitu kan. Karena belum tentu semuanya itu benar gitu kan. Lalu yang kedua, kalau memang kita ikhlas, rela membantu kepada sesama kita, ya membantu saja gitu. Karena kan kita nggak tahu di mana kita akan kesulitan gitu, akan membutuhkan bantuan juga gitu kan. Lalu yang terakhir, penting nih, jadilah tim yang nyaring dulu aja gitu. Semua berita-berita yang kita konsumsi, kita lihat di pasar digital, di handphone kita masing-masing, ada baiknya kita selektif untuk menyaring informasi itu gitu. Yuk kita berhenti jadi oknum-oknum penyebar hoax dan kita saring dulu aja. Dadah.